Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izinkan kami untuk mempresentasikan tentang rangkaian arus bolak-balik atau AC. Sebelumnya izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Raihana. Saya Keira. Saya Bimo. Saya Robi. Saya Ajam. Saya Darin. Kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, Jadi apa itu arus AC? Jadi arus AC itu merupakan arus bolak-balik yang arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Grafik hubungan tegangan dan arus terhadap waktu pada resistor, arus dan tegangannya berada dalam satu fase. Rumus pada rangkaian resistor pada arus bolak-balik yaitu ada Vmax sin omega T. Di sini ada rangkaian induktor. Sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaktansi induktif ini bergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi dari induktor. selanjutnya itu ada rangkaian kapasitor. Sebuah kapasitor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul resistansi semu atau biasa disebut dengan reaksitansi kapasitif. Besar nilai reaksitansi kapasitif bergantung pada besarnya nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut arus atau dapat dirumuskan sebagai yaitu adapun keterangannya yaitu Xc reaksitansi kapasitif atau ohm, selanjutnya omega kecepatan sudut, rad atau sekon, selanjutnya yaitu L induksitansi induktor atau H. Untuk rangkaian arus bolak-balik ini memiliki rangkaian gabungan dari tiga rangkaian ini. Untuk gambaran rangkaiannya seperti ini, di mana ini kumparan L atau resistor, ini kumparan L atau induktor, dan ini kumparan C atau kapasitor. Untuk rumus tegangan pada rangkaian gabungan ada tiga. Yang pertama, V pada kumparan resistor, yaitu V R max omega T sama dengan I kali R. Yang kedua, pada kumparan induktor, V L max dalam kurung omega T ditambah Pi per 2 atau reaktansi induktor dikali I. Yang ketiga, tegangan pada kapasitor, yaitu V kapasitor maksimum dikali omega T dikurangin Pi per 2 atau reaktansi kapasitif dikali I. Untuk beda potensial pada rangkaian gabungan arus bolak-balik dijabarkan sebagai V sama dengan akar V resistor kuadrat ditambah dalam kurung V induktor dikurangin V kapasitor dikuadratkan. Yang kedua, ada impedansi. Rumus impedansi itu dalam kurung Z sama dengan akar resistor kuadrat ditambah dalam kurung reaktansi induktor dikurangin reaktansi kapasitor dikuadratkan. Yang ketiga, ada rumus reaktansi induktif dan rumus reaktansi kapasitif. Untuk rumus reaktansi induktif dan kapasitif dijabarkan sebagai XL, yaitu induktif, omega dikali besarnya induktor, dan reaktansi kapasitif atau XC, yaitu 1 per omega dikali besarnya kapasitor. Yang terakhir ada pergeseran fase, yaitu rumusnya tan theta sama dengan VL dikurang VC per VL atau reaktansi induktor dikurangin reaktansi kapasitor per N. Selanjutnya ada rumus untuk rangkaian seri RL, yaitu pertama ada tegangan efektif
yaitu V sama dengan akar VR kuadrat plus VL kuadrat. Selanjutnya ada rumus impedansinya, yaitu akar R kuadrat plus XL kuadrat. Selanjutnya ada rumus tegangan sudut fase, yaitu tan theta sama dengan XL per R sama dengan PL per R. Selanjutnya ada frekuensi resonansi, yaitu F sama dengan R per 2PL. Dan yang terakhir ada rumus arus efektif, yaitu VT per Z. Selanjutnya ada rumus untuk rangkaian seri RC. Yang pertama ada tegangan efektif, yaitu VL kurang VC. Selanjutnya ada rumus impedansinya, yaitu adalah XL kurang XC. Sudut fasenya yaitu bisa 90 derajat atau min 90 derajat. Selanjutnya untuk rumus frekuensi resonansinya, yaitu adalah 1 per 2pi kali akar LC. Dan yang terakhir untuk rumus arus efektifnya sama seperti rangkaian seri RL, yaitu V total per impedansi. Ya, kita masuk ke rangkaian seri RC. Yang pertama itu arus I mengalir melalui R dan C secara seri. Tegangan total sumber adalah jumlah dari tegangan pada resistor atau VR dan tegangan pada kapasitor itu Vset. Nah, di sini kita masuk ke rumus pentingnya, itu tegangan efektifnya itu V sama dengan akar VR pangkat 2 tambah Vc kuadrat. Di sini ada impedansi itu disebut Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Jadi kita bisa masuk ke sudut fasenya. Sudut fasenya itu tan theta sama dengan min XC per R sama dengan itu min Vc per VR. Di sini ada frekuensinya sama dengan 1 per 2pi RC, dan di bawahnya itu ada arus efektifnya itu sama dengan Vt per Z. Untuk contoh soal rangkaian RC, ada contoh soal berikut, yaitu kapasitor dengan reaktansi kapasitif sebesar 60 ohm. Berarti reaktansi kapasitor atau XC 60 ohm dihubungkan seri dengan sebuah resistor yang memiliki hambatan sebesar 80 ohm. Maka resistornya sebesar 80 ohm. Jika rangkaian tersebut dihubungkan dengan sumber arus AC dengan tegangan listrik sebesar 200 volt, maka besar tegangan listrik pada kapasitor adalah, jadi di sini kita akan mencari tegangan listrik pada kapasitor. Rumus tegangan listrik bisa dijabarkan sebagai berikut, yaitu V sama dengan arus kali resistor. Maka Vc sama dengan I kali R. Di sini kita akan mencari I-nya dulu dengan rumus I sama dengan V per Z atau impedansi. Di sini kita belum menemukan Z, maka dari itu kita akan cari Z-nya dulu dengan rumus Z sama dengan akar XC kuadrat ditambah R kuadrat. Sini kita sudah mengetahui XC-nya yaitu 60 tambah R-nya itu 80 kuadrat. Maka sama dengan 3600 ditambah 80 kuadrat yaitu 6400. Maka Z sama dengan akar dari 10.000 yaitu 100 ohm.
Di sini kita sudah menemukan Z-nya. Jadi kita masukin ke rumus untuk menemukan I. Jadi I sama dengan V-nya yaitu 200 per Z-nya yaitu 100. Maka I-nya sama dengan 2. Lalu kita sudah menemukan I, kita akan memasukkannya ke rumus tegangan tadi, yaitu PC sama dengan I kali R. Maka PC sama dengan I-nya yaitu 2 kali R-nya yaitu 80, yaitu 160 volt. Jawabannya adalah yang C. Untuk contoh soal nomor 4, kita diminta untuk mencari arus maksimum dan rangkaian dari rangkaian RLC atau gabungan. Yang pertama-tama kita tulis diketahui. Di sini dari gambarnya kita bisa mengetahui resistornya yaitu 8 ohm, induktornya 3,2 mH, kapasitornya 800 mikrofarad. Karena satuannya masih dalam mili dan mikro, kita ganti ke satuan internasionalnya. Jadinya 3,2 dikali 10 pangkat 3 min 3 Henry. Terus 800 dikali 10 pangkat min 4 farad. Karena mikro 10 pangkat min 6. Ada yang salah lagi. Hapus gimana, Jeng? Ulang sininya. Dah, Lanjut aja. lanjut aja. Untuk yang ini ya, menjadi 8 kali 10 pangkat min 4 farad. Karena mikro itu 10 pangkat min 6. Selanjutnya V-nya, tegangannya kita ketahui dia berjumlah 120 V dan omeganya 125 rad per second. Kita diminta mencari arus maksimum dan sifat rangkaiannya. Berarti kan arus maksimum berarti I-nya kan. Nah, pertama-tama kalau untuk rangkaian gabungan yang paling penting itu kita mencari reaktansi dari kumparan-kumparan yang ada di rangkaian ini. Jadi kalau di sini kan kita tahu tiga-tiganya, berarti kita nyari reaktansi induktor yang berumus omega dikali jumlah induktor 125 dikali jumlah induktornya tadi 3,2 kali 10 pangkat min 3. Berarti hasilnya berjumlah 4 ohm. Selanjutnya kita cari reaktansi kapasitifnya, yaitu berumus 1 per omega dikali kapasitor, dimana kapasitornya itu berjumlah 1 per omega 125 dikali 8 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat 4-nya kita ke atasin jadi 10 pangkat 4 per 125 dikali 8 1000. Berarti sisanya 10 ohm. Nah, karena ada ketahuan, kita bisa mencari nilai impedansi dari rangkaian ini atau Z. Z ini berumusnya kan R kuadrat ditambah berarti karena dia lebih besar, berarti dia dikurang dia. Berarti reaktansi kapasitif dikurangin reaktansi induktor. Langsung aja kita masukin 8 kuadrat ditambah 10 min 4 dikuadratkan sama dengan akar 8 kuadrat berarti 64 ditambah 6 kuadrat 36 sama dengan akar 100 atau 10.
Nilai impedansinya sudah ditemukan, kita masukkan ke rumus arus efektif, yaitu I sama dengan V per Z. V total tadi 120 dibagi 10, berarti hasilnya 12 ampere. Untuk sifat dari rangkaian ini kita lihat dari reaktansi induktor dan kapasitor. Karena reaktansi kapasitor itu lebih besar daripada reaktansi induktor, berarti sifat dari rangkaian ini yaitu kapasitif. Jadi ini adalah contoh soal rangkaian resistor. Itu sebuah sumber arus sinusoidal AC memiliki frekuensi sudut 100 Watt per sekon dan mempunyai arus maksimum sebesar 10 mA. Maka arus yang terjadi pada selang waktu pi per 600 sekon adalah, yang pertama kita tulis dulu diketahui. Diketahuinya itu ada omega sama dengan 100 Watt per sekon, terus ada arus maksimum itu 10 mA, terus ada waktu pi per 600 sekon. Yang ditanya I, yang ditanya arus. Jadi I sama dengan I max sin omega T. I max-nya itu 10 sin omeganya 100 dan T-nya itu pi per 600. Jadi di sini kita coret jadi sisa 6, jadi 10 sin pi per 6. Kita tulis lagi 10 sin, pi itu 180 derajat. 10 sin kita tulis ulang, terus 180 derajat dibagi 6 itu 30 derajat. Jadi sin 30 derajat itu kan 1/2, jadi 10 kali 1/2. Di sini 10 bagi 2 itu 5, 5 kali 1 itu 5, jadi hasilnya 5 mA. Ya.